Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series React.js lanjutan, di mana di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai memo. Nah, sekarang kita akan belajar satu hooks yang namanya hampir mirip. Namanya adalah use memo, namun fungsionalitasnya mungkin sedikit berbeda ya, peruntukannya. Nah, gimana kalau kita coba untuk pindahkan dulu codingan hasil pekerjaan memo kita ya. Jadi ini mau saya copykan dulu. Ini kita coba untuk bikin sebuah folder baru namanya components ya. Nah, components di dalamnya saya akan bikin folder di sini example memo ya. Lalu saya akan bikin index.jsx. Nah, kita paste saja ke sini semua. Terus yang ini mungkin saya akan ubah, jangan app tapi example memo. Nah, yang ini juga sama, kita ubah jadi example memo. Nah, kemudian di dalam app sendiri ini saya mau kosongkan ya, untuk bagian-bagian yang sudah tidak digunakan. Ini mungkin saya hapus. Yang ini juga saya sudah tidak butuh. Dan app ini nanti akan hanya merender bagian atau komponen yang akan kita tampilkan aja ya. Jadi ini juga bisa saya cut aja. Nah, kemudian yang akan saya tampilkan di sini, saya akan bikin sebuah folder baru di dalam komponen namanya example use memo ya. Nah, kemudian kita gunakan index.jsx. Nah, di sini kita akan coba untuk coding ya, bagian use memonya. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak mau ngikutin dari awal bisa ya, jadi hanya belajar use memo saja ya, itu tidak jadi masalah. Karena kita pakai di file yang berbeda. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin sebuah komponen. Ya, di sini kita pakai example use memo. Kemudian di sini kita return div kosongan aja ya. Nah, ini div kosong. Lalu export default example use memo dan kita akan panggil di app-nya ya. Di sini kita gunakan example use memo. Import dari komponen example use memo. Dan yang ini mungkin bisa dihapus saja. Ini juga sama, bisa kita hapus. Nah, jadi biarkan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat, kita akan mungkin jalankan npm run dev di terminal. Oke, nah ini sudah berjalan ya. Kosong untuk projectnya. Sekarang kita akan coba pelajari konsep dari use memo itu sendiri. Nah, jadi kemarin kita udah belajar mengenai memo. Mungkin mirip ya namanya. Secara fungsionalitas mungkin juga mirip ya. Hanya saja dia berbeda peruntukannya ya. Kalau kemarin memo itu digunakan untuk melakukan cache di sisi components ya. Karena memang dia sebuah APIs yang disediakan untuk men-skip re-rendering sebuah komponen ketika prosesnya berubah. Nah, kalau use memo itu adalah sebuah hooks, artinya dia adalah sebuah function yang mana membuat sebuah cache dari hasil kalkulasi ketika kita melakukan rendering. Jadi nantinya tidak akan dilakukan re-render terhadap hasil dari sebuah kalkulasi. Ya, jadi nantinya use memo itu akan berfokus pada value atau sebuah nilai ya hasil kalkulasi. Nah, kalau yang kemarin memo itu berfokusnya pada komponen ya. Nah, kalau ini pada nilai hasil kalkulasi. Nah, contohnya kalau kita mau bikin misal ya. Ini saya akan coba untuk bikin di sini. Yang pertama itu ada count. Nah, di sini set count sama dengan kita gunakan use state. Nah, kemudian ada const to-dos gitu ya. To-dos lalu set to-dos. Kita gunakan use state. Kita kosongin aja ya. Jadi kita pakai array kosong. Nah, lalu saya akan siapkan sebuah function yang lumayan kompleks lah bisa dikatakan ya, atau memiliki kalkulasi yang cukup lama. Nah, kita akan coba untuk bikin const, misalnya di sini calculation lah gitu ya. Yang mana nanti dia membutuhkan number tentunya untuk melakukan kalkulasinya. Jadi nanti saya akan coba di sini console.log
calculation ya, atau call calculation. Lalu di sini saya akan gunakan gini, for ya. Saya akan lakukan pengulangan. Ini kan kalkulasinya lumayan kompleks gitu ya. Sehingga tidak mudah dilakukan dan tidak cepat juga. Misal ini I++, di mana numnya nanti saya mau plus sama dengan 1. Tinggal di return saja numnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini fungsi yang lumayan cukup kompleks. Nah, misal kayak gini, terus kita akan panggil untuk hasil kalkulasinya nanti ya. Jadi di sini saya tulis calculation, atau jangan calculation deh, result ya, misal. Dan di sini saya akan panggil calculation. Diambil count-nya ya. Jadi nanti kalkulasinya akan berdasarkan count-nya ya. Kemudian kita akan coba untuk siapkan juga increment. Increment, bisa di sini set count. Ini isi dengan nilai count saat ini ditambah 1 gitu ya. Nah, ini increment. Kemudian saya akan set to do. Ini mirip dengan yang kemarin. Saya akan add to do di sini function, lalu set to do's. Di sini tentu ada to do, dan juga nanti kita akan isi array-nya dengan to do saat ini dan to do yang baru gitu ya. Saya tulis di sini new to do aja ya. Ini biar cepat aja. Nah, saya sudah punya 2 function, saya juga udah panggil result-nya ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk cek nih ya. Mungkin di sini kita coba tampilkan count-nya ya. Atau mau tampilin count dan calculation juga boleh. Di sini count, saya akan tampilkan. Kemudian ada button yang ketika diklik dia akan melakukan increment-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tulis yang ini untuk calculation ya. Calculation, lalu sini result-nya. Nah, jadi kayak gini. Dan kalau kita buka, nah sudah ada ya. Sini kan ada count, kalau diklik dia bertambah, kalkulasi pun akan ikut bertambah. Karena dia akan mengikuti, kalau count-nya berubah, otomatis dia akan re-render. Ya. Nah, namun yang jadi masalah adalah ketika saya melakukan add to do. Nah, kita akan bikin di sini, misalnya ya. Kita akan gunakan HR, ini supaya terbatas. Lalu saya tulis di sini H2, misalnya to do ya. To-dos. Misal yang ini juga saya ganti jadi H2 deh. Biar agak kelihatan ya. Nah, gini. Itu to-dos. Saya akan coba untuk mapping to-dos-nya. Oke, P aja. Tentu dia butuh indeks nantinya ya. Untuk masukin key. Kemudian di sini nanti kita ambil to-do dan indeksnya. Dan saya mau tampilkan to-do-nya. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini kosong ya. Kalau misalnya sekarang saya bikin satu button. Button untuk membuat to do baru. Di on click. Di sini add to do. Dan di sini add to do misal ya. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Kita coba inspect ya. Karena tadi kita sudah console sebelumnya. Nah, call calculation itu akan dipanggil sejak pertama kali. Karena ini pasti ya, di-render untuk pertama kalinya, untuk calculation. Kalau nggak di-render, nanti nggak akan muncul angka 100 juta ini. Nah, sekarang kalau saya klik count, ini wajar. Call calculation ini akan dipanggil. Gitu ya. Nah, kalau pakai add to do's, dia juga dipanggil. Gitu ya. Jadi, kita memanggil sebuah value, ya, walaupun dia nilainya tidak berubah count-nya, tapi yang berubah to do's, tapi dia di re-render, gitu ya. Saya klik lagi add to do, tuh panggil lagi calculation-nya. Nah, ini tidak bagus tentunya untuk performance ya. Yang berubah to do's kok result dari calculation, padahal dia ngambilnya di count, itu ikutan berubah gitu ya. Nah, itu tidak baik sama sekali.
Nah, ada satu konsep di dalam React untuk menghindari hal tersebut, sehingga kita bisa melakukan catch terhadap sebuah value, yaitu adalah menggunakan use memo. Nah ya, jadi penggunaannya nih ya macam-macam tuh. Ada skipping expensive recalculation. Ya, expensive recalculation tuh ya kalkulasi yang dilakukan cukup lumayan kompleks gitu ya. Kemudian di sini skipping re-render komponen, memoizing dependencies of another hook, memoizing a function ya, atau sebuah function. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk cara penggunaan dari use memo sendiri itu adalah dibungkus ya ke dalam sebuah hooks namanya use memos, kemudian diberikan dependencies gitu ya. Jadi gunakan use memos, terus functionnya apa ya, kalkulasi functionnya seperti apa, terakhir tinggal masukin dependensiesnya gitu ya. Apa yang merubah nilai dari si visible to do's ini nantinya gitu ya. Nah, kita akan coba untuk jalankan hal tersebut ya. Ya sudah, ini berarti fungsinya sudah ada, calculation ini. Tinggal kita bikin sekarang. Ini bungkus ke dalam use memo. Ya. Nah, tinggal seperti ini aja. Dia punya dua parameter nantinya. Selain fungsi kalkulasinya, itu ngapain lagi? Yaitu adalah kita masukin dependensiesnya. Apa yang akan mempengaruhi dia? Yaitu adalah count. Ya. Kalau count berubah, baru jalankan kalkulasi ulang gitu ya. Use memo jangan lupa diimport dari React. Oke, ini mungkin agak sedikit salah, harusnya ini function ya. Nah, seperti ini. Jadi dia menjalankan fungsi kalkulasi nantinya, dan juga dia akan dijalankan kalau count-nya berubah ya. Kita coba sekarang masuk lagi. Saya reload. Nah, ini tentu dipanggil untuk pertama kali pasti karena dia harus di-render pada saat halaman ini di-load. Tapi kalau saya coba sekarang klik count, maka nah, dia dipanggil ya. Kemudian saya klik lagi, dipanggil lagi. Tapi kalau saya klik add to do, nah dia tidak dipanggil kalkulasinya. Sehingga ini tidak jadi satu masalah ya. Kalau nanti pun kita mau ngeklik atau menambahkan to do baru, maka calculation tadi, value-nya ya, hasil dari kalkulasi tersebut tidak akan diubah ya. Jadi masih tetap sama aja. Gitu ya. Jadi tadi kalau tanpa use memo, misal saya balikin lagi, ini hilangkan use memonya, maka saya refresh. Kalau saya klik to do, maka call calculation akan dipanggil ya. Nilainya tidak berubah sama sekali. Jadi untuk apa saya mere-render call calculation? Ya kan nggak guna gitu. Nah, sementara saya butuhnya cuman pada saat count saja. Tuh, baru dia berubah gitu ya. Kalau add to do sekarang masih berubah. Tapi kalau pakai use memo dimasukin fungsinya, maka otomatis kalau saya add to do call calculation tidak akan terpanggil tuh ya. Baru kalau dia berubah count-nya baru dia dipanggil gitu ya. Sehingga ini lebih baik ya dibandingkan kita tidak menggunakan use memo. Namun apakah harus semua di use memo? Jawabannya tidak ya. Tidak harus semua di use memo. Nah, kapan dipakainya? Ya, untuk si use memo ini ya pada saat kalau hitungannya lumayan berat. Contohnya yang seperti tadi ya, calculation ini berat kenapa? Karena dia melakukan looping ya. Loopingnya berapa kali? Sampai 100 juta kali. Gitu ya. Nah, ini kan berat sekali untuk kalkulasinya. Sehingga dengan perhitungan yang cukup intensif seperti tadi ya, secara komputasi dan hasilnya tidak sering berubah, maka use memo itu bisa dipakai buat menghindari perhitungan ulang yang nggak perlu sama sekali gitu ya. Selain perhitungan seperti ini, apalagi mungkin saja ada perhitungan seperti array. Misalnya untuk melakukan kalkulasi terhadap harga barang yang ada di dalam keranjang ya, menggunakan array reduce itu juga sama, bisa menggunakan use memo. Yang nggak butuh use memo gimana? Misal kalau di sini ya, fungsi kalkulasi ini hanya untuk mengkalikan saja. Misal
yang di return hanya 6 kali 2 misalnya gitu ya, hanya double gitu. Nah kalau seperti ini nggak perlu dilakukan hal seperti tadi ya. Walaupun ini pasti re-render, cuman performance nggak akan terlalu ngaruh gitu ya. Nah kalau ini beda lagi ya. Ini tentu akan jauh lebih banyak lagi untuk si kalkulasinya. Selain itu juga kalau misalkan result ini itu selain count juga dipengaruhi oleh to do's. Nah baru itu juga nggak perlu dilakukan use memo seperti ini. Kenapa? Karena ya pasti selalu berubah gitu ya. Misalkan di sini kita tambahkan dependencies yang kedua, yaitu adalah kalau to do's-nya berubah juga ikutan dia gitu ya. Nah cuman kalau kayak gini percuma dilakukan use memo atau mememoize sebuah value. Kenapa? Karena ini pasti selalu terpanggil gitu ya. Makanya ini ya sudah, keluarkan saja gitu ya dari use memo kalau memang dua-duanya butuh. Tuh. Jadi lebih baik tidak menggunakan use memo. Sekali lagi, use memo ini tentunya untuk meningkatkan performance, tapi harus hati-hati juga dalam penggunaannya ya, daripada kita nulis capek-capek ujung-ujungnya hasilnya sama aja ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Di video berikutnya kita akan coba bahas lagi konsep-konsep React yang lain. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.